Setelah sebelumnya kita menjelaskan bagaimana Sufi mengadopsi ajaran Yahudi di dalam ajarannya, maka pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana Sufi mengambil ajaran Nasrani. Maka sangat menarik sekali di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam pada pertemuan kali ini. Maka jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Munedi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Sufi yang mengadopsi ajaran Nasrani. Ada beberapa ajaran Sufi yang diadopsi dari ajaran Nasrani, di antaranya tarbiyah ruhiyah. Di dalam agama Nasrani, tarbiyah ruhiyah dilakukan dengan beberapa bentuk, mulai dari menghindari segala kenikmatan dunia, seperti tidak mengkonsumsi sesuatu yang enak dan lezat, tidak memakai pakaian yang bagus, menjauhi pernikahan, sampai pada tingkatan bersemedi di gua-gua. Saat mereka mengira telah mencapai puncak kesucian jiwa, mereka meyakini bahwa zat Allah Azza wa Jalla menyatu dengan diri mereka, yang mereka sebut dengan istilah menyatunya lahud dengan nasud. Hal serupa juga ditiru oleh orang-orang Sufi dalam menterbiah diri mereka untuk mencapai tingkatan hakikat. Bila mereka telah sampai pada tingkatan hakikat, mereka akan dapat mengetahui hal-hal yang gaib sekalipun. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi teman-teman sekalian, mereka menganggap diri mereka telah bersatu dengan Tuhan. Ketika itu mereka meyakini tidak perlu lagi menjalankan perintah-perintah agama. Menurut mereka, perintah-perintah agama adalah bagi orang yang belum sampai pada tingkatan hakikat. Kemudian juga dalam referensi orang-orang Sufi, mereka sering sekali menukilkan cerita-cerita rahib Nasrani. Dan kesamaan lain di sini teman-teman sekalian adalah tidak menikah dengan alasan agar lebih fokus beribadah demi mendapatkan surga. Ajaran ini terdapat dalam Injil Matius pasal 19 ayat 12 yang berbunyi, ada orang yang tidak kawin, ia menyebut dirinya demikian karena kerajaan surga. Barang siapa yang dapat melakukan, maka hendaklah ia melakukannya. Dalam surat Paulus kepada penduduk Karnitus pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, sangat baik bagi seorang lelaki untuk tidak menyentuh wanita, berkata salah seorang tokoh Sufi, Abu Sulaiman Ad-Darani, 3 hal yang barang siapa yang mencarinya, maka sesungguhnya ia telah condong pada dunia, yaitu mencari kebutuhan hidup, menikahi wanita, dan menulis hadis. Jika kita bandingkan apa yang diungkapkan oleh tokoh Sufi ini dengan apa yang terkandung dalam ajaran Nasrani, tidak jauh berbeda teman-teman sekalian. Menurut orang Sufi, menyiksa diri dengan tidak makan dan minum serta tidak tidur adalah salah satu cara untuk menyucikan jiwa. Bahkan yang lebih gilanya, ia sampai mengalami kondisi tidak sadarkan diri. Ia akan terbuka hijabnya, lalu dari kondisi itu ia akan menerima ilham dan ilmu laduni. Bahkan ada di antara mereka yang meyakini akan menyatu dengan Tuhan. Di antara ajaran Injil Matius pasal 10 ayat 9 dan 10 berbunyi, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut atau tongkat. Demikianlah bunyi ayat-ayat Injil Matius tentang anjuran meninggalkan segala hal yang dibutuhkan oleh seorang dalam mempertahankan hidup dalam perjalanannya. Hal yang sama akan kita dapatkan pula dari ungkapan-ungkapan tokoh Sufi sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas. Maka timbullah sebuah pertanyaan di sini teman-teman sekalian. Bagaimana pula akidah hulul dalam agama Nasrani? Mari kita simak apa yang terdapat dalam Injil Matius pada pasal 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Artinya roh Tuhan menyusup ke dalam diri seorang rahib yang sudah layak untuk dimasuki oleh roh orang tersebut. Setelah melalui proses penyucian jiwa dengan metode seperti yang kita sebutkan sebelumnya, demikian pula orang Sufi meyakini hal yang sama. Bila seorang wali telah sampai pada tingkatan hakikat, maka sebagian sifat Tuhan akan menyusup ke dalam dirinya. Menurut mereka dari situ seorang Sufi akan memiliki atau mengalami hal-hal yang di luar kemampuan manusia yang mereka sebut sebagai karomah. Jika kita membaca tentang biografi dan kisah orang-orang Sufi, kita akan mendapatkan cerita yang menggambarkan hal tersebut.
Bila hal di atas kita bandingkan dengan ajaran Islam, akan terlihat hal yang sangat bertolak belakang. Islam memerintahkan untuk beramal, akan tetapi juga melarang melupakan kenikmatan dunia yang menjadi bagian mereka. Yang dilarang dalam Islam adalah mendahulukan kesenangan dunia dan melalaikan kesenangan akhirat. Islam adalah agama yang seimbang dalam segala hal, baik dalam ideologi maupun ibadah dan akhlak. Di sini kita akan kemukakan beberapa dalil yang menjelaskan akan hal tersebut. Firman Allah Azza wa Jalla, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuatlah baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Dalam ayat ini sangat jelas bahwa Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk mencari karunia-Nya, baik yang berhubungan dengan kebahagiaan akhirat maupun kenikmatan duniawi. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal bagimu dari apa yang Allah Azza wa Jalla telah rezekikan kepadamu." Quran surah Al-Maidah ayat 87-88. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas melarang kita melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, melakukan ibadah yang tidak pernah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pula dalam sebuah hadis, ada 3 orang sahabat mendatangi sebagian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi ketika ia berada di rumah. Ketika mereka mendengar jawaban dari istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memandang bahwa ibadah mereka sangat sedikit sekali bila dibandingkan dengan ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah diampuni dosanya yang berlalu maupun yang akan datang. Lalu mereka ingin bersungguh-sungguh untuk beribadah. Di antara mereka ada yang ingin sholat malam tanpa tidur, dan yang lain ingin berpuasa setiap hari tanpa berbuka sehari pun. Yang ketiga mau tidak menikah. Sampai pada suatu saat berita itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau marah dan menasihati mereka bertiga secara langsung dan juga menasihati kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian mengatakan begini-begini? Demi Allah, saya adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Akan tetapi saya juga berpuasa, saya berbuka, saya sholat malam, namun saya juga tidur, dan saya menikahi wanita. Barang siapa tidak suka pada sunnahku, maka ia bukan termasuk dalam golonganku." Bila kita melihat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga makan daging, minum susu, menyisir rambut, dan memakai wangi-wangian. Ketika beliau ditanya tentang seseorang yang memakai pakaian bagus, apakah itu termasuk ke dalam kategori sombong, maka beliau menjawab, itu bukan termasuk dalam bagian sombong. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kesimpulannya di sini teman-teman sekalian ialah orang-orang sufi ini mereka melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka melakukan perbuatan yang dicontohkan oleh orang-orang Nasrani, sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.